Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fria JNC Channel pada tahap pembangunan greenhouse di depan rumah. Inilah penampakan kebun mini di depan, samping, dan belakang rumah sebelum adanya renovasi. Masih banyak rumput-rumputan liar dan pohon-pohon buah yang tidak beraturan, kawan-kawan. Dulu kami juga hanya punya burung perkutut 1 ekor saja. Pengambilan gambar video juga masih buruk ya, karena masih menggunakan kamera jadul, kamera HP model lama yang belum secanggih sekarang. Ini yang bagian depan rumah masih berupa warung dan 2 pohon serta kumpulan tanaman. Masih sangat sederhana ya. Beberapa tahun kemudian, kami membuat gundukan tanah atau dalam bahasa Jawa namanya gulutan. Setahun berikutnya, kami nyicil membuat rak bunga dari kayu. Ini setelah dicat warna biru. Setelah jadi, kami taruh di depan rumah, digunakan untuk menaruh pot bunga, aglonema. Tanaman-tanaman koleksi lama kami kasih pot dan ditaruh di depan rumah semua. Kemudian diberi paranet di atasnya. Tiangnya dari bambu biasa. Penampakan dari depan seperti ini. Tahap renovasi. Guna membangun galvalum dibutuhkan genset, penyambung listrik dengan watt yang besar, peralatan dan perlengkapan lainnya. Sangat banyak jenisnya. Karena tegangan tinggi, jadi kabelnya menggunakan kabel khusus, meteran, dan lain-lain. Dan inilah baja yang sudah disiapkan oleh Pak Tukang. Sudah diberi warna kuning. Dan kami menggunakan baja ringan yang terbaik dan harganya memang mahal. Karena yang kami butuhkan adalah greenhouse untuk jangka panjang. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang kuat, bahan-bahan berkualitas terbaik, dan tukang yang profesional. Rangka bagian kanan dan kiri ini sudah terpasang di hari kedua, namun tidak tervideo. Di hari ketiga ini, para tukang melakukan pengukuran kembali untuk persiapan memasang rangka atap bagian depan dan belakang. Pelan-pelan saja, asal kelakon. Pengukurannya membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi agar bagian atap bisa lurus. Di hari keempat, rangka atap bagian belakang yang berada di atas rumah sudah terpasang rapi. Dan selanjutnya akan dipasang bagian depan secara perlahan. Inilah proses pemasangan rangka atap bagian tengah yang memerlukan kehati-hatian karena sudah cukup dekat dengan kabel listrik
jalan umum. Rangka atap bagian depan baru selesai terpasang, dan selanjutnya para tukang memasang tiang yang menghubungkan cor-coran pagar bagian depan. Dari bagian belakang toko terlihat seperti ini ya, rangka galvalumnya. Di hari ke-7, rangka atap dan seluruh tiang sudah terpasang rapi. Dan gambar video ini saya ambil ketika sore setelah para tukang pulang. Jadi bajaringannya tumpuk 2 untuk bagian rangka, dan untuk bagian tiang tumpuk 3 ya. Seperti ini, jadi akan lebih kuat. Desain galvalumnya kami setting cukup tinggi agar suatu saat juga bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti kegiatan pernikahan atau hajatan-hajatan besar, dan juga menyesuaikan tanahnya karena tanahnya kotak ya, cukup lebar dan terletak di pinggir jalan raya yang sangat ramai, panas, padat industri, dan anginnya sangat kencang. Bahkan di musim kemarau seringkali terjadi angin lisus, angin topan kecil yang menerpa rumah-rumah warga sekitar jalan raya. Oleh karena itu, kami menggunakan baja ringan kualitas terbaik dan sedikit tebal agar mampu menahan terpaan angin, perubahan cuaca yang ekstrim, dan untuk kegiatan yang besar. Di hari ke-8, para tukang mengecat bagian-bagian pojok dari baja ringan hasil las, karena yang dilas itu catnya pudar, jadi ditumpui dengan cat yang baru agar terlihat lebih rapi, cemerlang, dan kinclong. Pengecatan tambahan ini dilakukan oleh satu tukang saja. Dengan menaiki scaffolding karena cukup tinggi. Seluruh bangunan rangka dan atap sudah jadi, dan bagian bawah kami menggunakan paving, batu paving, agar lebih tahan lama dan tidak becek ketika hujan atau ketika penyiraman tanaman. Di hari ke-9, para tukang memasang seng spandek, yaitu seng yang berkualitas terbaik, tahan lama, dan cukup runcing ujungnya ya. Jadi para tukang menggunakan sarung tangan semua agar tidak lecet tangannya terkena seng. Dan kami menambahkan satu
puli tambahan untuk mengangkat seng spandek dari bawah menuju atas untuk diterima tukang sebagai pemasangan. Kemudian dilas seng spandek yang sudah terpasang sudah bisa diinjak ya oleh para tukang, karena sudah dilas kuat, jadi aman untuk diinjak. Namun untuk pemasangan selanjutnya ke bagian utara itu perlu kehati-hatian, karena pijakan para tukang hanya beralaskan baja ringan yang kecil ya, tidak terlalu lebar. Pemasangan seng spandek ini cukup cepat ya. Dalam waktu 1 hari sudah menyelesaikan bagian atap. Di hari ke-10, para tukang sudah mencapai proses pemotongan seng spandek bagian depan yang sedikit kepanjangan karena menyesuaikan ukuran dan posisi tanah
dekat dengan jalan raya berdasarkan peraturan pemerintah ya. Jadi posisi atap selnya itu sedikit miring karena jalannya juga miring, semakin ke utara makin serong. Jadi diperlukan pemotongan seng. Sisa potongan seng bagian atap yang sudah tidak terpakai tetap kami simpan di belakang rumah yang nantinya akan digunakan sebagai seng penutup di bagian belakang galvalum itu yang di atas rumah, agar tidak tertampon atau tidak terciprati air hujan ketika ada hujan yang deras. Jadi potongan sisa seng spandek ini, kalau teman-teman ada yang mau bangun galvalum seperti yang kami lakukan ini, jangan dibuang ya, atau jangan dijual ke rosokan karena akan masih berguna sekali. Alhamdulillah, proses pembangunan galvalum untuk greenhouse sudah jadi. Teduh sekali ya, sinar matahari tidak masuk dari atas. Jika dilihat dari kacamata dalam rumah, penampakannya seperti ini, teduh, sedikit gelap, dan tidak ada sinar matahari yang masuk, kecuali kalau sore hari itu ada sinar matahari yang masuk dari atas rumah. Sarung tangan Pak Tukang sudah ditanggalkan. Botol air minum juga tinggal sedikit, sudah ditaruh di pinggir jalan orang lewat. Dan proses pembangunan galvalum untuk greenhouse sudah selesai, dan para tukang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Segala macam peralatan dan perlengkapan untuk membangun galvalum seperti genset, kabel colokan listrik, alat pengelas,
cat, tutup cat, dan lain-lain sudah dimasukkan ke dalam ruang tamu rumah kami, dan insya Allah besok pagi akan diangkut menggunakan pickup pulang ke rumah Pak Tukang. Inilah peralatannya. Ayah kami memasang lampu sebagai alat penerang ketika malam hari. Nah, ini dia lampu yang bagian depan, lampu LED, dan inilah salurannya, ditutupi atau dilapisi dengan pipa paralon kecil agar aman dari tegangan listrik dan air yang tersambung ke listrik rumah. Kemudian ini lampu yang kedua, lampu Philips yang berada di bagian belakang, yaitu yang dekat dengan latar rumah atau teras rumah. Sementara tim Pria JNG memasang dan menaruh pot-pot tanaman di dalam greenhouse. Hari ke-12 kami menyiapkan kayu bambu untuk dihaluskan guna digantungi bunga gantung. Sementara waktu kami memasang 2 batang bambu sebagai pijakan bunga gantung, karena yang kami dapatkan dari hutan cuma 2 bambu, jadi sementara masang 2 bambu saja dulu. After that, 2 batang bambunya kami pasang satu persatu. Yang pertama memasang di bagian tengah, di sela-sela tiang galvalum, menggunakan kawat yang sedikit tebal dan sedikit lentur sebagai penghubung dengan tiang galvalum. Kawat ini kami pilih karena kekuatannya dan tahan lama. Meskipun berkarat, dia tetap tahan lama dan tidak mudah patah. Beginilah cara pemasangannya. Jadi kawatnya setelah dihubungkan dengan bambu itu diputar, kemudian dikaitkan dengan tiang galvalum. Menggunakan tang. Setelah bambu gantung sudah terpasang, bunga gantungnya kami pasang sedikit demi sedikit untuk meringankan beban nanti ya. Iya,
Tiga bener karo nyari ya? Iya, karo nyari. Berarti mikir toh. Nah, ini rasa mana berarti ya? Ya. Selanjutnya pemasangan bambu untuk kembang gantung yang bagian depan. Apa ya? Iklan dawa dah. Cara pemasangannya sama seperti pemasangan batang bambu yang bagian tengah tadi. Jadi pengaitnya diputar beberapa kali ya, karena nggak seberapa panjang kawatnya, jadi diputar 2 kali saja sudah cukup, sudah kuat. Untuk pemasangan bambu bunga gantung bagian depan sendiri, itu kami menaiki pagar. Hari ke-13 kami memperbaiki kursi yang sebetulnya kami jadikan meja untuk bibit tanaman, terutama bibit tanaman kaktus, sukulen, agave, dan lain sebagainya, agar kami tidak perlu lagi membeli keluar, karena kalau membeli meja lagi, apalagi yang terbuat dari baja atau besi, itu lebih mahal ya budgetnya. Jadi kami perbaiki meja bibit tanaman yang lama, memang sudah lapuk dan rusak, namun di belakang kami punya kayu yang masih bisa dipergunakan. Selama penambahan koleksi tanaman di dalam greenhouse, salah satu dari kami ada yang membuat rak bunga yang ukuran besar, dan di hari ke-14 kami tinggal mengecat warna merah. Rak bunga besar sudah jadi. Di hari ke-15 sampai 19 kami fokus melakukan penambahan jumlah tanaman, baik itu yang di pot maupun di polybag. Jadi rak yang warna merah belum dipasang, masih dikeringkan. Selama proses pengeringan rak besar yang warna merah, kami melakukan pindah tempat untuk tanaman-tanaman, misalnya yang tahan panas ataupun yang tidak panas. After, inilah greenhouse full baja ringan atau galvalum yang berhasil kami bangun bersama, dan kami juga sudah membuat banner bertuliskan toko bunga Fria Greenhouse beserta metode pemesanan bisa melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun melalui channel YouTube Fria JNG. Daftar jenis tumbuhan yang kami sediakan juga sudah tertulis di banner. Kami menyediakan aneka tanaman seperti bunga Desember, buah tin, tanaman asem, bibit pohon jambu biji warna merah, berbagai macam adenium, yang kecil maupun besar, bunga trompet. Ini saya perlihatkan dari sisi dalam greenhouse ya. Macam-macam tanamannya, ada bunga kemuning juga sudah berbunga dan sudah
berbiji di dalam polybag. Adenium warna putih polos juga ada. Bagus ya. Kebetulan yang muda ini sudah mekar 2. Kemudian adenium jenis lokal yang warna pink. Bunga vinca juga ada. Bambu kuning kami sediakan sementara 1 bibit. Tingginya sudah sekitar 2 meter. Cabangnya banyak dan subur sekali ya. Bunga gantung yang kami sediakan diantaranya ulat bulu merah, tanaman Adam Hawa warna ungu, sirih Belanda. Kami punya beberapa pot gantung karena pertumbuhannya sangat cepat. Mungkin teman-teman tertarik untuk membudidayakannya karena membuat teras menjadi sangat segar. Ini bibit sirih Belanda yang masih kecil. Dan ada tanaman gantung lainnya seperti spider plant yang sudah sangat besar. Tanaman rosella yang di pot sudah berbunga. Kemudian lemon Jawa. Ada juga jeruk pecel atau jeruk sambal. Jeruk nipis kami sediakan juga. Yang di bawahnya lagi ada lengkuas merah atau laos. Sementara waktu kami punya 6 bibit yang berhasil kami budidayakan sendiri. Bibit pohon delima merah ini sudah cukup besar ya dan tinggi sekali untuk skala bibit. Kemudian ada pohon jeruk purut, bibit bambu biasa, bibit talas, bibit bidara yang sudah setinggi 1 meter, bambu air, bibit tanaman jarak, serai, digunakan untuk memasak ya biasanya ibu-ibu itu. Ada juga Hyodium, obat luka. Ada kecai, binahong, kitolot untuk obat mata, bunga pecah mangkok, bibit jahe merah, yang ini bibit makanan burung kenari, tumbuh di pot pohon bidara
Ini adalah bidaranya yang sedikit lebih besar daripada yang tadi. Kami taruh pot. Pohon daun salam rimbun sekali ya, sangat subur. Daunnya sangat banyak. Bunga keladi atau nama ilmiahnya Caladium tricolor ada 5 pot. Ini pembibitan ginseng Jawa. Kami taruh di polybag dan bibitnya masih kecil-kecil ya. Meja pembibitan di atas ada tanaman Sansevieria Coco, Wijaya Kusuma kepiting, sukulen, cocor bebek mini, agave hijau, agave garis kuning, sirih Belanda, aglonema pink dalmatian, aglonema belanceng susu. Yang ini ada pupuk kompos dan juga kokopit. Kami baru sediakan 2. Ginseng Jawanya sudah segar ya, dan sudah ada yang sedikit besar. Di salah satu polybag ginseng Jawa ditumbuhi bibit pohon randu yang kemungkinan bijinya ada di dalam pupuk kompos dan tumbuh di sini. Nanti akan kami pindah ke polybag tersendiri ya untuk dibudidayakan. Di hari ke-26 kami melakukan banyak perubahan posisi dan struktur jajaran tanaman yang asalnya di bagian belakang atau bagian tengah akan kami pindah ke depan. Tujuannya agar terlihat sangat ramai dengan tumbuh-tumbuhan hijau di bagian depan, salah satunya tumbuhan pagar ya. Rak besar yang warna merah sudah terpasang dan sudah kami isi dengan berbagai macam tanaman. Kebanyakan tanaman outdoor, karena di sisi bagian depan ini ketika pagi hari itu terpantulkan sinar matahari pagi. Jadi ketika pagi hari kena sinar matahari pagi ini. Di antaranya ada blood lily, kemudian bunga ekor kucing. Di belakang rak merah besar kami meletakkan rak besi yang warna putih untuk tanaman yang semi panas dan juga yang butuh udara dingin seperti janda bolong, kuping gajah, gelombang cinta, calathea, caladium, dan lain-lain. Greenhouse paling belakang sendiri ada rak biru yang berisi tanaman-tanaman yang butuh keteduhan seperti aglonema rotundum, aglonema lulaiwan atau big roy,
sudah muncul 2 anak ya, Picroy-nya. Kelihatan subur sekali ya. Kemudian ada sirih hitam, salah satu sirih yang langka karena jarang ada orang yang membudidayakan. Nah, ini kami punya satu untuk dibudidayakan terlebih dahulu, jadi tidak untuk dijual. Kemudian Aglonema Siam Aurora sudah muncul 1 anakan. Ini adalah bibit Aglonema Picroy seperti yang bagian pojok depan tadi. Ini ada 2 bonggol. Kemudian ada Divenbachia, ada Aglonema Donna Carmen sebanyak 2 pot. Warnanya terang sekali ya. Kemudian ada Aglonema Lukmeang, di samping utaranya ada Aglonema Butterfly, sudah tumbuh 2 anakan dari induknya. Yang ini Aglonema Putri Ayu atau Anggun Ayu. Di bawahnya ada anakan cukup banyak bergelombol. Yang pojok belakang ini adalah Aglonema Grand Papuma. Rak bagian tengah ada tanaman Aglonema juga, yaitu Aglonema commutatum dan Aglonema benceng hijau. Yang ini Aglonema benceng hijau, ukurannya sedikit besar. Dan yang ini adalah Monstera adamsoni atau janda bolong. Karena yang di depan sudah tidak muat ya raknya, jadi kami taruh di pot yang warna biru ini. Monstera adamsoni atau janda bolong yang sudah agak besar, dan kami tancapi turus untuk kerambatannya. Yang ini juga Aglonema belenceng hijau. Yang ini Calathea ornata, masih kecil. Aglonema belenceng serikit. Ada sukulen yang warna keunguan, Aglonema benceng hijau, Aglonema commutatum lokal. Ini ada yang jadi 1 pot Aglonema belenceng hijau yang besar sebagai indukan. Potnya masih pot lama dan ditumbuhi anak-anakan di bawahnya. Kemudian yang ini masih sejenis dengan gelombang cinta, Philodendron. Yang ini daun dolar, masih berupa bibit ya. Yang ini adalah Cladithecus, bisa digunakan untuk obat. Ini Aglonema belenceng hijau juga, sudah sangat besar, daunnya juga sangat lebar, tapi belum muncul anakan. Yang ini Cladithecus seperti yang tadi, hanya saja ini indukannya, yang tadi anakannya. Tapi yang di sini juga ditumbuhi 2 anakan baru, ada yang sudah mendekati dewasa dan ada juga yang masih baby. Daun dolar yang sudah dewasa sudah banyak. Gelombang cinta masih muda, sudah ditumbuhi 1 anak dan muncul 1 biji bunga.
daunnya sangat segar ya. Ada berbagai macam sukulen, agave, air mata bunda, kaktus grafting, kemudian bibit peace lily. Kami punya 3 buah. Ada juga sukulen yang bentuk seperti ini. Bambu hoki, daunnya sudah melebar, tinggal 2 buah. Kemudian Sansevieria mini, ini jenisnya macam-macam ya. Dan ini juga Sansevieria mini, hijau putihan. Yang ini Sansevieria lokal, orang-orang biasanya diberi nama lidah mertua. Dan yang ini adalah anakan dari Sansevieria yang cukup terkenal. Agave kuning yang cukup besar. Ini yang lebih besar lagi agave kuningnya. Di bawahnya udah ada anakan agave kuning, kami budidayakan. Dan yang ini adalah Sansevieria juga, daunnya yang sedikit lebar. Dan yang ini adalah Sansevieria coco. Beberapa waktu lalu sempat terkenal. Ini adalah Sansevieria coco yang sedikit besar, kami taruh di pot putih. Bisa juga ditaruh di pot marmer, itu akan sangat cantik dan harganya naik. Yang ini adalah Caladium tricolor, tapi yang rumpun. Yang ini adalah Philodendron parvati. Yang ini adalah Calla lily, bunganya putih cantik. Yang ini adalah Caladium laba-laba pink. Yang ini adalah Adenium grafting, namanya Adenium hijau, sudah mekar cantik. Dan yang ini adalah kuping gajah yang sudah sangat rimbun, kami taruh di pot putih besar. Yang ini adalah Calathea. Yang ini adalah Spathiphyllum variegata. Masih muda ya, belum berbunga. Yang ini adalah Spathiphyllum biasa, sudah berbunga 1 dan warnanya sangat cantik, namun sudah sedikit tua. Yang ini adalah Caladium sembur atau keladi sembur. Yang ini adalah ekor kucing yang sedikit besar dan bunganya sudah sangat banyak. Salah satu jenis nanas-nanasan. Nanasnya juga bisa dimakan, daunnya kemerahan cantik. Yang ini adalah tanaman outdoor bunga Yolanda, hanya mekar pagi hari sampai jam 11 siang. Yang ini adalah Adam Hawa yang biasa digunakan sebagai obat. Kami budidayakan terlebih dahulu, ada 2 pot. Nah, ini adalah salah satu tanaman semak berbunga. Di bagian bawah yang diletakkan di paving ada bibit anggur Jupiter. Cabangnya banyak. Di sebelahnya lagi ada anggur hijau jumbo. Kami punya sebanyak 3 polybag. Di sebelahnya ada anggrek tanah yang punya warna ungu. Sudah muncul anakan atau tunas baru di bawahnya. Ini adalah bibit anggrek tanah yang bunganya warna kuning
yang biasa digunakan sebagai tanaman pagar. Yang ini adalah bibit Vinca Icy Pink. Bunga trompet pink biasa dijadikan tanaman yang ada di taman, pagar-pagar taman. Dan ini adalah melati putih. Yang ini adalah Adam Hawa Oreo, tanaman semak ya. Yang ini adalah Miana Sultan. Yang ini Miana Premium. Yang ini juga Miana Premium. Ini warna pinknya lebih cerah. Yang ini adalah Euphorbia kuning, masih pembibitan, jadi masih kecil. Yang ini Vinca magenta lokal. Ini adalah Euphorbia kuning yang sudah sedikit besar. Yang ini adalah bunga krokot. Yang ini adalah mawar merah. Ini adalah salah satu tanaman pagar. Kalau dipatahkan batangnya, ada getahnya warna putih, bisa dijadikan obat luka. Yang ini juga tanaman semak, bisa juga dijadikan tumbuhan taman. Yang ini juga sama, tumbuhan yang ada di taman. Desain eksterior warnanya pink hijau ya. Dan yang ini adalah bunga November yang hanya berbunga ketika transisi musim hujan. Bunganya warna oranye seperti trompet, sedikit besar, sangat cantik. Dan yang ini adalah Amaryllis merah. Hanya saja sekarang belum berbunga. Karena sudah berbunga ya kemarin, dan sudah kering bunganya untuk 3. Yang ini adalah anggrek tanah yang berbunga kuning, yang tadi sempat saya syutingkan bibitnya. Nah, dari sini memanjang menjauh dari indukannya. Kami melakukan penambahan di rak sukulen. Ada sukulen mini yang seperti ini, sudah muncul anakannya. Dan ini ada sukulen yang menyerupai aloe vera atau lidah buaya. Sudah muncul anakannya ya. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, amin muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatu illa kana lahu bihi shadaqah. Shadaqallahul adzim. Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani, kemudian burung, manusia, ataupun binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekah baginya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa selama hasil tanamannya dimakan oleh burung atau hewan ternak atau dimanfaatkan oleh manusia, maka pahala tersebut tetap terus mengalir kepada pemiliknya, meskipun ia telah meninggal atau tanamannya berpindah kepemilikan. Disinilah tempat meja kasir dan peralatan lainnya. Di greenhouse sudah ada peralatan seperti selang air untuk menyiram, saluran irigasi ketika ada hujan yang lebat atau ada air bervolume banyak, kemudian tangga darurat terbuat dari bambu. Ada juga
bekas wadah cat untuk tada hujan. Kerannya ada di sini. Cuci tangan pakai sabun Sunlight juga ada di sini. Gayung untuk cuci kaki. Dan nampak dari meja kasir seperti inilah Fria Greenhouse. Semoga nanti koleksi kami semakin bertambah banyak ya. Amin. Di samping rumah ada tempat untuk menaruh sapu digantung menggunakan tali rafia, dan di bawahnya ada beberapa macam bibit tanaman, baik itu lidah buaya, sansevieria coco, blood lily atau bunga Desember, rumput taman, nah ini dia rumput tamannya, masih sedikit ya. Yang ini adalah bibit bunga Zinnia elegans berbagai warna. Yang ini adalah bibit bunga vinca dengan berbagai macam warna. Yang ini adalah bibit bunga adenium, warnanya juga macam-macam. Yang ini adalah bibit bunga dahlia. Ini adalah bibit aneka macam adenium. Dan yang ini adalah sawi. Yang ini pembibitan lidah mertua atau sansevieria lokal. Dan di depannya ada cabai. Bibit lili kuning. Ada berapa ini? 3 ya, 4 sih. Kemudian ada kemangi, saling berbaris. Sebelah kanan rumah atau sebelah utara rumah ada beberapa pohon singkong yang jenis besar. Kemudian yang di bagian belakang rumah ada tanaman adenium tapi dicampuri dengan sansevieria coco. Nah, ini indukannya sansevieria coco yang beberapa tadi kita taruh di greenhouse depan. Jadi yang indukan sansevieria coco ini kami jadikan pagar pembatas antara jalan orang lewat dengan tanaman-tanaman lainnya. Ini adalah bunga kenop. Alhamdulillah mekar banyak pagi ini. Nah, yang ini tanaman obat sambar nyawa. Durinya digunakan untuk terapi oleh orang zaman dahulu, dan kami masih punya koleksinya, dan pohonnya cukup besar. Durinya sangat tajam ya kawan-kawan, banyak sekali durinya ini. Di sebelah sini ada pandan. Tanaman herbal sekaligus untuk masak. Yang ini adalah pandan Betawi, digunakan untuk pewarna makanan alami. Dan yang ini adalah bibit pisang emas. Pisangnya kecil-kecil tapi manis dan rasanya khas. Nah, ini indukannya. Nah, sebelah sini ada talas, besar-besar ya, tersembunyi di bawah pohon pisang yang induk-indukan. Di sebelahnya ada bibit pisang Cavendish, masih kecil. Tapi subur ya. Sebelahnya ada
lidah buaya atau aloe vera, sudah tua. Yang ini adalah kumpulan buah naga warna ungu. Nah, ini belum pernah berbunga dan belum pernah berbuah, guys. Jadi masih muda. Ini sebelahnya ada banyak ditumbuhi rosella, sudah berbunga. Yang ini adalah pepaya Jepang. Daunnya digunakan untuk memasak, digunakan untuk obat herbal juga bisa. Yang ini adalah bunga Zinnia elegans yang sudah kering, bijinya siap untuk ditanam ini. Jadi sembari menunggu renovasi selesai, kami menanam banyak tanaman. Ini penampakan utara rumah, yang kebunnya tadi kosong, sekarang sudah berisi banyak tanaman. Dan inilah hasil panen cabai rawitnya. Terima kasih sudah menonton video kami ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.